Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasmir. Saya dari kelas A, kelas 4A, jurusan PGMI, dengan NIM 211052043. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penggolongan data statistika berdasarkan sifatnya. Baik, yang saya ambil dari sini itu ada dua. Yang pertama data continue dan data discrete. Dimana pengertian dari data continue adalah data yang dapat mengambil nilai numerik apapun, biasanya dalam batas tertentu, dan dapat dibagi menjadi nilai yang lebih presisi. Kemudian ada pun contoh-contohnya bisa kita lihat dari kisaran suhu. Yang pertama kisaran suhu, kemudian tinggi badan. Karena kenapa? Karena dapat diukur dalam satuan meter. Baik, kemudian ada yang namanya data discrete. Nah, apa itu data discrete? Data discrete adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai terbatas dan antara nilai satu dengan yang lainnya. Itu dia terpisah. Contohnya seperti jumlah pasien di rumah sakit, kemudian ukuran sepatu dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua, bagian B, tentang data nominal. Baik, data nominal di sini adalah merupakan salah satu data yang bersifat kategorik. Nah, data ini diperoleh dari pengukuran nominal, yaitu proses pengelompokan beberapa objek yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Data ini hanya memungkinkan setiap objek memiliki satu kategori. Nah, adapun contohnya itu dari data jenis kelamin dan data agama. Kemudian selanjutnya tentang pengertian dari data ordinal. Baik, data ordinal adalah juga merupakan data yang bersifat kategorik. Bedanya, data ordinal dikelompokkan dengan memperhatikan tingkatannya. Data ordinal juga. Baik, kemudian data ordinal. Data ordinal juga merupakan data yang bersifat kategorik. Bedanya, data ordinal dikelompokkan dengan memperhatikan tingkatannya. Data ordinal juga hanya memungkinkan setiap objek hanya memiliki satu kategori. Contohnya dari data ini adalah urutan tingkat pendidikan dari SD, SMP, kemudian SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian ada nominasi juara dalam lomba dari juara 1 dan 2 dan 3, dan masih banyak lagi. Adapun ada yang namanya data interval. Selain data kategorik, tentunya juga ada data non kategorik. Nah, data non kategorik ini terbagi menjadi data interval, interval atau data rasio. Data interval merupakan data dalam bentuk jarak namun tidak memiliki nol atau mutlak. Sedangkan data rasio merupakan data yang hampir mirip dengan data interval namun memiliki nol mutlak. Sebenarnya nol mutlak ini apa sih? Nah, ternyata nol mutlak ini menunjukkan bahwa nilai nol tidak berarti apa-apa di dalam rata-rata. Salah satu contoh dari data interval adalah suhu suatu daerah dengan suhu 0 derajat menunjukkan bahwa keadaan daerah tersebut sangat dingin. Berarti daerah tersebut tidak ada penduduk miskin, sehingga contoh ini dapat dilihat bahwa angka 0 di data interval tetap berarti, sedangkan di data rasio tidak berarti apa-apa. Baik, masuk bagian C, yaitu langsung saja yang pembahasannya, yaitu tentang data tunggal. Baik, data tunggal adalah data yang disusun secara tunggal, tidak dalam bentuk interval atau kuartil. Data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data-data tunggal menjadi 4 bagian sama besar. Contohnya, data tunggal adalah 1 dan seterusnya. Seperti contohnya,
1 2 3 4 1 2 3 3 4 4 dan seterusnya. Itu data tunggal. Baik, kemudian ada yang namanya data kelompok. Baik, data kelompok merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk ini nilai diperoleh dari hasil bagi antara perkalian frekuensi setiap kelas dan nilai pada setiap kelas dengan jumlah frekuensi. Baik, saya akan berikan contohnya di sini. Dengan soalnya begini, pendataan nilai ulangan matematika dilakukan pada 40 siswa. Data nilai tersebut dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelas interval dimulai dari nilai 5 pangkat 2 minus 100. Baik, data nilai tersebut dibuat dengan rentang antara lain 5 pangkat 2 minus 5 pangkat 8, kemudian 59 minus 65, kemudian 94 minus 100 dengan masing-masing frekuensi yaitu 7, 8, 6, 5, 7, 4, dan 3. Baik, hasil penataan nilai ulangan matematika disajikan dalam tabel sebagai berikut. Di sini dijelaskan ada nilai, ada yang nilai 52, 58, 59 dan 65, baru 66, 72, 73, 79, 86, 87, 93 dan 94 dan 100. Dalam frekuensi ini ada 6, 8, 9, 5, 7, 3 dan 2 yang telah dijelaskan di atas tadi ya. Kemudian data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer biasanya akan tersedia dalam bentuk yang benar-benar mentah dan perlu diolah kembali, namun peneliti bisa lebih spesifik mendapatkan data yang dibutuhkan karena akan mencarinya dari sumber utama. Karena itu peneliti bisa menyesuaikan dalam pemilihan narasumber agar bisa mendapatkan yang dibutuhkan. Adapun contohnya adalah tentang penelitian pasar. Dilansir dari buku metodologi penelitian bisnis konsep dan aplikasi oleh Azwar Juliandi. Suatu bisnis butuh riset tersendiri agar bisnis tersebut berjalan dengan baik. Nah, suatu bisnis bisa mengumpulkan data primer tentang kondisi pasar. Misalnya di sini, saat sebuah perusahaan mengeluarkan produk smartphone, maka perusahaan tersebut bisa mengumpulkan data dari banyak konsumen secara langsung. Kemudian ada juga yang namanya data sekunder. Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Baik, kita masuk dalam penggolongan data statistika berdasarkan waktu pengumpulannya. Baik, data statistika adalah data seketika adalah data statistika yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu. Baik, contohnya seperti data siswa SMA, data SMA atau data siswa SD N2 Limboto, dimana dari kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 3 dan kelas sampai seterusnya. Kemudian dibagi laki-laki dan perempuan, kemudian kita totalkan jumlah mereka. Di sini ada yang dari laki-laki dari kelas 1 ada 25, kemudian dari 25 laki-laki ada 15, kemudian perempuan ada 10. Kemudian seterusnya begitu ya teman-teman. Pengertian dari data seketika itu bahwasanya yang mencerminkan atau untuk data yang mencerminkan dari data statistika tersebut. Baik, yang terakhir adalah data urutan waktu. Data urutan waktu ialah data statistika yang mencerminkan keadaan atau perkembangan mengenai sesuatu hal dari satu waktu ke waktu yang lain secara berurutan.
data urutan waktu juga sering dikenal dengan istilah historical data. Contohnya di sini data urutan waktu adalah data luas panen jagung Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai 2023. Baik, mungkin cuma itu ya yang saya jelaskan, bahwasanya contoh dari data urutan waktu itu adalah tentang data luas panen jagung Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 dan 2023. Baik, cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Kasmir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.